بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, apapun keadaan kita harus belajar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menghadapi ujian yang cukup memberatkan kondisi dan keadaan kita. Tapi jangan lupa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Rasulullah SAW ta'ajub terhadap keadaan seorang mukmin. Semua apapun yang dihadapi itu baik baginya. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'a sabar fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Ketika dia mendapatkan nikmat, bagi orang mukmin selalu bersyukur. Ketika orang mukmin mendapatkan ujian, bala, musibah, sebagaimana kita hadapi wabah ini, itu merubah ujian, dan orang mukmin adalah menghadapinya dengan sabar. Dan hal ini, kata Rasulullah SAW, tidak dimiliki kecuali orang yang beriman, orang mukmin yang mampu bersyukur terhadap nikmat dan mampu sabar terhadap ujian. COVID-19 merubah ujian. Kita tidak tahu apa hikmah di balik ini. Tetapi ingat perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahrubu min qadarillah ila qadarillah." Kita menghadapi takdir, tapi tidak boleh kita lawan takdir kecuali dengan takdir itu sendiri. Sebagaimana ketika terjadi ta'un, wabah ta'un di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan beliau meminta dan memerintahkan orang yang ada di negeri Asyam tidak boleh keluar, yang ada di luar negeri Asyam tidak boleh masuk ke negeri Asyam. Ada orang komplain kepada Sayyidina Umar. Dia berkata, ini kan qadarullah, jadi tidak apa-apa kalau kita masuki ke negeri tersebut yang ada ta'un, wabah itu. Kalau memang Allah takdirkan kita kena, pasti kita kena. Kita tidak bisa lari daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, kita lari dari takdir Allah dengan takdir Allah. Berarti usaha itu, ikhtiar mencegah itu takdir. Allah mentakdirkan kita menghadapi COVID-19, Allah pula mentakdirkan kita punya ikhtiar, punya pilihan untuk mencegah. Tidak boleh kita menyerahkan diri terhadap takdir dan membuang diri di tempat yang bahaya beralasan itu takdir. Makanya jamaah sekalian, salah satu bukti keimanan kita terhadap takdir, kita mampu merubah takdir itu. Kita mampu merubah nasib itu. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Sekarang nasib kita menghadapi COVID-19. Bagaimana nasib yang baik? Kita bersatu melawan COVID-19. Kita bersatu melawan corona. Satu membantu satu. Cuba bayangkan kalau semua masyarakat terlibat, saling membantu, saling menolong. Kalau dalam kondisi keadaan, kalau satu membantu satu, insya-Allah kita mampu mengatasi masalah ini. Kita punya ikhtiar dan wajib kita melaksanakan ikhtiar itu karena takdir. Dan itu merubahkan takdir bukan di tangan Allah, tapi di tangan kita. Kita yang punya pilihan. Tidak boleh ada orang berkata Allah takdirkan saya masuk neraka, berarti saya terima masuk neraka. Saya harus berusaha untuk mencegah diri dari api neraka dan saya memperjuangkan diri agar menjadi ahli surga. Inilah kondisi COVID-19. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat se-Indonesia di tanah air yang aku cintai, bagaimana kita bisa pertama kita selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa waktu kemarin renungkan fikiran, muhasabah, memfikirkan kondisi yang terjadi. Jangankan kita, negeri kita Indonesia, seluruh negara menghadapi ujian ini. Saya berfikir dan merenungkan fikiran ini. Ternyata kita selama ini banyak nikmat yang mohon maaf dan sayang sekali kita tidak sadarkan dan kita tidak syukuri. Ternyata salat Jumat dan jamaah selama ini kita laksanakan sebelum COVID-19 itu nikmat yang luar biasa. Silaturrahim itu nikmat. Keluar rumah pagi hari mencari nafkah dan rezeki itu nikmat. Kita menantar anak kita sekolah atau dia bersama teman-temannya pergi sendirian itu nikmat. Kita beraktivitas. Orang bekerja sepanjang seminggu, ketika sudah hari libur Sabtu dan Ahad, dia membawa keluarganya, ada yang ke pantai, ada yang ke mall, ada yang jalan-jalan. Ternyata itu juga nikmat. Pulang pergi dengan rasa nyaman, itu nikmat. Kita beraktivitas, apa yang kita suka makan di mana, pergi dengan rasa nyaman, tidak pernah ada rasa takut. Ternyata itu pun nikmat. Tapi ingat, nikmat itu tidak selalu kekal, bisa berubah. Dan ini buktinya. Dengan hadirnya COVID-19, banyak nikmat yang kita selama ini kita nikmati, tapi tidak kita syukuri. Kita merasa nyaman-nyaman saja, tetapi ternyata Allah rubahkan nikmat-nikmat yang selama ini kita nikmati, tapi kita tidak syukuri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ikhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum." Belajar hidup susah karena nikmat itu tidak selalu dijamin kekal. Kenyataannya, siapa di antara kita yang bisa merasakan nikmat yang berlalu? Sekarang ujian pun akan berlalu. Tapi ujian ini tidak akan berlalu begitu saja. Dan kita diam diri saja, tetapi harus kita ada ikhtiar. Di dalam pandangan Islam, ada 5 darurat yang disebutkan hal utama dalam Islam. Hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nafs, hifdzul aql, dan hifdzul ird. Ada 5 di dalam pandangan Islam wajib kita jaga. Bahkan disebutkan hal darurat terutama, pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nafsu, jiwa. Yang ketiga, menjaga harta. Yang keempat, menjaga akal. Dari semua hal-hal yang mengganggu dan merusakkan akal kita, narkoba, minuman keras,
membuat mabuk, hal-hal yang bisa menghilangkan kesadaran akal kita. Terus yang kelima, menjaga kehormatan diri. Di antara yang disebutkan darurat yang kelima ini, ada 5 darurat hal pokok dalam agama adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan sekali-kali kamu membuang diri di tempat yang membahayakan. Wa ahsinu, berihsanlah, berbuat kebaikan terhadap jiwamu, dirimu, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kesempatan, apalagi kita memasuki dan menyambut bulan suci Ramadan. Menurut saya Ramadan ini, kali ini Allah memberikan ujian. Saya mengambil sebuah hikmah. Allah ingin kali ini ibadah kita berhubungan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita merasa nikmat sepanjang berkali-kali Ramadan yang berlalu. Nikmat i'tikaf, nikmat tarawih, nikmat buka bersama, nikmat ramai-ramai ke masjid. Tapi nikmat itu, saya ingatkan lagi, belum tentu kekal, belum tentu dijamin terus menerus. Kali ini kita bisa menikmati Ramadan, tapi dengan kita bermunajat di rumah, kita tarawih di rumah masing-masing, kita menjaga diri di rumah. Karena ada hal utama dalam pandangan Islam, wal wiqayatu khairum minal ilaj. Menjaga itu lebih wajib, lebih baik daripada berobat. Artinya, menjaga dari apa? Dari segala sesuatu yang bahaya, apalagi dalam kondisi wabah. Dan wabah ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Banyak sudah disebutkan oleh para ulama cerita-cerita. Sebagai Imam Ibnul Jauzi di tahun 440-an sudah menceritakan wabah, sambil beliau menggambarkan masjid tertutup, pasar-pasar tertutup, sambil jalan-jalannya sepi, tidak ada satu pun orang yang jalan. Begitu kondisi dan keadaan. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Bahkan Al-Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya, cuba tolong orang yang ingin betul-betul mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Dan saya yakin Imam Syafi'i kalau masih hidup dan masih ada di tengah kita akan mewajibkan kita diam di rumah. Karena itu pandangan Islam. Apa kata beliau? Kalau ada orang, ini dalam satu fikih di kitabnya Al-Um, kata beliau rahimahullah, kalau ada seorang yang ditagih hutang, dicari, ditagih, dia ada hutang dan tapi dia tidak mampu melunasinya, dan pemilik hutang ini lagi dicari, dikejar. Dia saking takutnya karena dia malu menghadapi orang-orang yang mencarinya, dan dia tidak merasa nyaman Jumatan. Apa kata Imam Syafi'i? Dia boleh tinggalkan Jumatan dan diam di rumah, diganti dengan salat zuhur. Bayangkan, ini fikih Imam Syafi'i. Kalau ada orang kejar kita, ada hutang, boleh kita tinggalkan Jumat. Masa karena wabah ini masih ada orang yang meributkan, tidak boleh kita tinggalkan Jumat? Semenjak datangnya corona ini, COVID-19, saya tidak Jumatan dan saya tidak melaksanakan salat berjamaah, hanya di rumah bersama keluarga. Tidak beraktivitas kemana-mana, selalu berusaha menjaga, karena itu perintah Islam. Itu perintah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.